Kamboja memulai proses pemulihan yang sangat lambat. Negara ini menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastrukturnya, sistem pendidikannya, serta memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi warganya. Meski begitu, luka dari masa lalu dan dampak perang terus menghantui, menciptakan keadaan yang rapuh dan mudah dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal maupun dalam negeri. Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah lemahnya hukum dan pengawasan yang mendorong praktek ilegal berkembang subur. Inilah yang membuka jalan bagi munculnya industri perjudian yang meskipun dilarang oleh banyak negara, tetapi berkembang dengan pesat di Kamboja. Kehidupan masyarakat yang terhimpit kemiskinan dan ketidakstabilan sosial semakin terjerat dalam lingkaran perjudian yang membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Pemerintah Kamboja yang menghadapi tekanan ekonomi dan tuntutan untuk meningkatkan pendapatan negara, mulai memberikan izin kepada pengusaha untuk membangun kasino di kawasan tersebut. Di tengah-tengah ketidakpastian politik dan korupsi yang merajalela, industri perjudian berkembang tanpa banyak pengawasan yang berarti. Namun, setelah sektor kasino mulai berkembang, muncul masalah baru yaitu perjudian daring. Dengan maraknya teknologi internet dan perangkat komunikasi modern, para pengusaha mulai merambah dunia digital, menawarkan situs judi online yang sulit untuk diawasi oleh pemerintah atau badan hukum internasional. Kamboja, yang memiliki sistem hukum yang lemah dan seringkali gagal dalam menegakkan peraturan, menjadi tempat yang ideal bagi industri perjudian daring untuk tumbuh subur. Pada puncaknya, diperkirakan ada ribuan situs judi online yang beroperasi di Kamboja. Banyak di antaranya berada di luar kendali pemerintah dan dikelola oleh kelompok-kelompok internasional yang berafiliasi dengan organisasi kriminal. Situs-situs ini menarik pelanggan dari seluruh dunia, termasuk dari China, Korea, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang mencari tempat untuk berjudi secara ilegal tanpa ketatnya regulasi. Bahkan Kamboja menjadi tujuan bagi operator kasino ilegal yang mencari tempat dengan regulasi lemah untuk menjalankan bisnisnya. Namun, industri ini tidak hanya memberi dampak positif pada perekonomian negara. Walaupun ada pendapatan pajak yang diperoleh, sektor perjudian ini menumbuhkan banyak masalah sosial dan ekonomi. Masyarakat lokal, terutama generasi muda, banyak yang terperangkap dalam lingkaran utang dan kebiasaan berjudi yang menghancurkan kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Perjudian menjadi jalan pintas untuk meraih kekayaan. Namun justru banyak yang jatuh miskin atau terjebak dalam penipuan yang dilakukan oleh bandar judi ilegal. Bahkan lebih buruk lagi, sektor ini mengundang banyak tindak kriminal, mulai dari prostitusi hingga penyelundupan manusia. Banyak warga Kamboja, terutama perempuan dan anak-anak, dieksploitasi oleh jaringan yang mendirikan kasino dan situs perjudian online. Mereka dibujuk untuk bekerja di kasino atau dijadikan alat untuk menarik pelanggan dengan cara yang tak bermoral. Pemerintah yang sudah terjebak dalam masalah korupsi dan ketidakstabilan politik seringkali gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi warga yang terjebak dalam situasi ini. Kamboja yang dulu dipenuhi dengan penderitaan akibat peperangan dan kebijakan totaliter Khmer Merah kini menjadi sebuah paradoks. Negara ini yang telah melalui banyak penderitaan, kini menghadapi tantangan baru perjudian daring yang semakin menguasai perekonomian dan masyarakat. Sementara itu, luka sejarah yang tak kunjung sembuh terus menghantui, dan masa depan Kamboja menjadi semakin rapuh di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial yang membayangi kehidupan kelam Kamboja yang semula digambarkan dengan tragedi, penderitaan, dan kehilangan. Kini semakin rumit dengan adanya industri perjudian yang membebani ekonomi dan moral negara. Kamboja, yang telah lama berjuang untuk keluar dari bayang-bayang sejarah kelamnya, kini terjerat dalam permasalahan sosial dan ekonomi baru yang tak kalah pelik. Sekarang kita lanjut pada tahun 2025. Kamboja menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomi, negara ini terus berupaya mengatasi dampak pandemi dengan memulihkan sektor-sektor penting seperti pariwisata, industri tekstil, dan pertanian. Meskipun demikian, Kamboja masih menghadapi tantangan besar dalam hal ketimpangan sosial dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas,
terutama di daerah pedesaan. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Sen tetap kokoh. Meskipun terdapat beberapa kritik mengenai kurangnya demokrasi dan kebebasan politik, Kamboja juga menghadapi isu-isu terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan pers yang kerap menjadi sorotan dari organisasi internasional. Di sisi lain, Kamboja semakin terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara besar, terutama dalam konteks ASEAN dan dengan negara-negara seperti China yang menjadi mitra ekonomi utama. Infrastruktur, termasuk proyek-proyek besar seperti jalan raya dan pelabuhan, terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang budaya, Kamboja terus melestarikan warisan sejarahnya, terutama dengan menyoroti kekayaan situs bersejarah seperti Angkor Wat, yang tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan internasional. Selain itu, budaya seni dan tari tradisional Kamboja mulai mendapatkan perhatian lebih di panggung dunia. Namun, meski ada kemajuan, Kamboja masih harus berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup bagi warganya, menanggulangi korupsi, dan memastikan pembangunan yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan di masa depan. Tunggu dulu. Kalian sudah menonton sampai di sini, kalau belum subscribe, kamu nggak keren. Sumpah, kamu nggak keren kalau belum subscribe.